kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah-Mu dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah itu menjadi kesukaan hati kami Tuhan, ketika kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, oh, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau bersuka karena kehadiran-Mu Tuhan. Ku mau nyatakan Engkau besar, Kau luar biasa. Haleluya. Oh,
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, dan Allah yang tidak akan pernah terlambat di dalam menolong setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang berpengharapan dan sepenuhnya bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada hari saat ini Tuhan, Engkau berfirman bagi setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu menguatkan kami. Karena firman-Mu memberikan penyertaan atas kehidupan kami. Karena firman-Mu memberikan peneguhan. Serta firman-Mu itu Tuhan menuntun setiap kami ke dalam jalan kebenaran dan kehidupan di dalam Engkau ya Tuhan. Izinkan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, melawat setiap kami, membebaskan kami, sehingga hati kami hanya terfokuskan, tertuju hanya kepada Tuhan Allah kami yang hidup, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Roh Kudus terus lawat kami. Kami menundukkan hati kami. Kami menundukkan pikiran kami hanya di bawah kebenaran firman-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Bersabdalah di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Shalom jemaat Tuhan. Senang bisa dapat kembali ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Dan renungan kita pada hari ini, saat ini, terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan sedikit bagian firman Tuhan ini, latar belakang dari pesan Tuhan yang diterima oleh Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan pada saat itu. Mengapa saat itu Tuhan menyampaikan hal ini kepada Yeremia? Tentu ada maksudnya. Pada saat itu kita tahu bahwa umat Israel berada di dalam pembuangan, yaitu di Babel. Nah, dalam keadaan kondisi yang sedemikian seperti itu, yaitu yang penuh dengan segala tekanan, penuh dengan segala pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan pada saat itu, firman Tuhan datang lewat nabinya, yaitu Yeremia. Tentu yang saya katakan bahwa ada maksud Tuhan. Nah, kalau kita melihat latar belakang di sana, mengapa mereka ada di pembuangan pada saat itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang pada zaman itu ada dua kerajaan besar yang ada saat itu. Yang pertama kerajaan yang di utara, yaitu Asyur. Dan kerajaan yang kedua, yaitu yang ada di selatan, yaitu Mesir. Nah, kerajaan yang saat itu kerajaan Yehuda, yaitu Israel, pada masa itu dipimpin oleh salah satu raja, yaitu yang bernama Zedekia. Dan kerajaan Yehuda, yaitu Israel, banyak dipengaruhi oleh kerajaan yang ada di selatan, yaitu Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa umat Israel bukan ini kali yang pertama mereka ada di dalam pembuangan. Mereka pernah ada di Mesir, dalam kehidupan di dalam pergumulan, di dalam pembuangan di sana bertahun-tahun. Mereka juga pernah ada di Persia, di dalam kehidupan mereka di dalam pembuangan juga. Dan kali ini mereka pun ada di Babel. Nah, pada saat itu umat Israel dipengaruhi oleh kerajaan yang ada di selatannya, yaitu Mesir. Dan banyak dari mereka dipengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mempercayai Tuhan, sehingga mereka tidak menaruhkan harapan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga mereka melupakan akan janji Tuhan, sehingga mereka melupakan bahwa Tuhan yang menyertai mereka, bahwa Tuhan yang tidak pernah melupakan akan kesetiaannya atas kehidupan umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pada saat itu muncul ada satu kerajaan yang kecil yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Kerajaan itu adalah kerajaan Babel. Kerajaan Babel ini menguasai kedua kerajaan yang sangat besar pada itu, yaitu kerajaan Asyur dan kerajaan Mesir, termasuk kerajaan Yehuda, dan mereka semua masuk ke dalam pembuangan pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mencermati dan melihat situasi pada saat itu, hal ini menunjukkan hukuman atau didikan Tuhan kepada umatnya. Mengapa demikian? Agar senantiasa umat Tuhan berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Agar supaya umat Tuhan hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan mereka. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya berbagai macam cara agar setiap kita untuk selalu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dikatakan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Perhatikan kata sebab aku ini. Hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, pemilik kehidupan. Dikatakan sebab aku ini. Hal ini menunjukkan kepada pribadi yang berkuasa atas kehidupan. Sebab aku ini, itu kata Tuhan dalam pesannya lewat Yeremia. Sebab aku ini menunjukkan Dia yang memulai dari awal
Dan dia juga yang akan meneruskan di dalam kehidupan. Dan dia juga yang akan menyempurnakan apa yang dia telah mulai dalam kehidupan umatnya. Dikatakan sebab aku ini. Itu menunjukkan atas, kalau kita mempraktikkan itu menunjukkan keberdaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan kalau kita menyimpulkan dikatakan sebab aku ini. Hal itu menunjukkan bahwa dia Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan setiap umatnya. Saya ulang, dia Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ditekankan sebab aku ini, aku Tuhan, aku pribadi yang besar. Hal itu menunjukkan bahwa dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dan dia Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan setiap kita semua dalam kehidupan kita. Dikatakan sebab aku ini mengetahui. Dengan kata lain bahwa dia adalah Allah yang maha besar. Dia pribadi yang tahu apa yang akan terjadi. Dia adalah pribadi yang tahu seperti apa pada akhirnya kehidupan ini. Dia pribadi yang tahu. Tahu berarti dia melihat, menyaksikan, memperdulikan setiap kita. Tahu berarti dia memperhatikan setiap hal yang terjadi atas kehidupan umat Israel pada saat itu. Dia mengetahui. Saya ulang, sebab aku ini, kata Tuhan, aku ini. Itu menunjukkan bahwa dia pribadi yang tidak pernah melepaskan kita. Dan dia mengetahui apa yang terjadi dalam setiap hal yang terjadi atas kehidupan kita. Dia pribadi yang luar biasa. Dan dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi hanya Tuhan sajalah yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dia yang memiliki rencana yang besar atas kehidupan kita. Karena dia adalah pembuat ide yang terbesar. Dia membuat suatu gambaran yang sempurna atau suatu tujuan hidup atas kehidupan kita. Dia memiliki rancangan-rancangan yang besar atas kehidupan kita. Perlu kita mengetahui, pada saat itu, pada waktu firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan ini kepada umat Israel pada waktu di pembuangan, ada begitu banyak nabi-nabi yang menyampaikan rancangan-rancangan, yang menyampaikan ide-ide pemikiran mereka. Dan boleh dikatakan bahwa apa yang mereka katakan itu semua salah. Karena ada banyak umat Tuhan dipengaruhi oleh nabi-nabi yang keblinger, Bapak Ibu. Saudara coba periksa baik-baik, saudara pelajari baik-baik. Karena itu sebabnya ada sebuah penekanan di dalam ayat ini. Diawali dengan sebab aku ini. Jadi bukan lagi perantara oleh siapa nabi-nabi yang saat itu ada. Tetapi Tuhan sendirilah yang menjelaskan kepada umatnya bahwa dia memiliki rancangan-rancangan yang besar atas kehidupan setiap kita semua. Dan dikatakan juga bahwa rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu berarti menunjukkan kepada umat Israel. Umat pilihan Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan. Semua kita yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang ada di dalam benak hati Tuhan, semua tentang kita, semua mengenai kita, semua hal yang ada di dalam hatinya mengenai setiap kita. Dan kalau itu berbicara tentang kita, itu berbicara tentang bagaimana Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik, yang sempurna, yang benar, dan yang indah itu dapat terjadi atas kehidupan kita. Dikatakan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu berbicara segala sesuatunya Tuhan persiapkan, Tuhan sediakan, dan semua itu tentang kita. Dan jarang
jarang sekali kalau kita memperhatikan dan menyimak. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita berbicara tentang Tuhan. Karena selalu kita berbicara tentang kita, mengenai kamu, mengenai kita, mengenai kamu, mengenai kita. Semua berbicara tentang kehidupan kita. Lebih-lebih Tuhan berbicara tentang kita, Dia memberikan anaknya, menebus segala dosa-dosa kita. Itu semua berbicara tentang kehidupan setiap kita. Seorang penulis, seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer, dia berkata, ketika kamu menyadari bahwa Allah mengasihimu dan bahwa Dia memiliki rencana untuk hidupmu, kamu dapat berjalan dengan kepala tegak, benar-benar percaya diri dengan siapa yang menciptakanmu. Saya menyimpulkan hal ini, bahwa kalau kita mengenal dengan baik siapa Tuhan yang merancangkan pekerjaan yang besar, rencana-rencana yang besar atas kehidupan kita, maka kita percaya dengan sepenuh hati dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang akan selalu menjadi pembela atas kehidupan setiap kita semua. Itu yang dilakukan Tuhan atas kehidupan kita. Pertanyaannya pada setiap kita saat ini, mengapa Tuhan tidak melepaskan atau meloloskan bangsa pilihannya, umat pilihannya, yaitu umat Israel yang hidup bertahun-tahun dalam tekanan dan himpitan akan kehidupan? Mengapa Tuhan tidak segera saja melepaskan mereka keluar dari pembuangan di Babel? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa Tuhan juga tidak melepaskan saya keluar dari pergumulan permasalahan saya? Mengapa Tuhan tidak segera saja membebaskan kita dan memberikan kemenangan bagi kita? Mengapa selalu saja ada masalah yang kita hadapi, ada himpitan kehidupan, ada kesukaran demi kesukaran yang datang dalam kehidupan kita. Dan kita bertanya, mengapa Tuhan tidak sesegera saja memberikan jalan keluar atau melepaskan kita dan kita mengalami kemenangan dalam setiap kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam posisi ini, tidak dalam posisi di mana Tuhan itu sengaja atau Tuhan itu mengulur-ngulur waktu, atau pada waktu kita berdoa memohon kepada Tuhan, kemudian Tuhan seakan-akan mengabaikan seruan doa kita. Tidak. Demikian juga yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu di pembuangan di Babel. Tentu mereka berdoa berseru kepada Tuhan. Mengapa tidak saja Tuhan segera melepaskan mereka? Itu juga yang dialami oleh umat Israel pada saat itu. Apakah Tuhan mengabaikan atau Tuhan membiarkan? Apakah Tuhan menutup telinga sehingga tidak mendengarkan seruan demi seruan yang disampaikan oleh umat Israel? Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada pelajaran yang sangat menarik yang perlu kita sama-sama belajar di sini. Yang kalau kita memperhatikan bahwa dari kejadian umat Israel berada dalam pembuangan, bahwa Tuhan ingin agar setiap bangsa Israel atau umat Israel atau semua kita yang dalam pergumulan kehidupan, tekanan kehidupan, itu adalah menjadi masa pembentukan karakter setiap kita semua. Saya ulang, itu adalah menjadi masa pembentukan karakter dari setiap kita semua. Karena untuk dapat tinggal di dalam kerajaan Allah, setiap kita harus hidup dan siap untuk mengalami proses di mana segala sesuatu Tuhan ingin agar supaya kita memiliki karakter ilahi. Bukan karakter dunia, tetapi karakter ilahi. Karena masuk ke dalam kerajaan surga, kita memiliki karakter-karakter ilahi yang benar adanya. Masa pembuangan atau masa kita mengalami masalah kesulitan-kesulitan dalam penderitaan kita, dalam kesulitan kita, dalam tekanan yang kita hadapi, itu juga menjadi masa pendidikan atas kehidupan kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengajarkan kita agar setiap kita belajar sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Agar kita mau belajar dengan merendahkan hati dan sungguh-sungguh belajar tentang pribadi Dia. Karena pribadinya begitu sangat indah. Pribadi Tuhan begitu sangat luar biasa. Dia sempurna.
Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan biarlah pada masa-masa kesukaran, kesulitan yang kita hadapi, jadikan ini menjadi masa pendidikan atau pengajaran yang Tuhan sedang ajarkan bagi setiap kita semua. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Masa pembuangan atau masa kesukaran yang kita hadapi menjadi masa penyerahan totalitas kita kepada Tuhan. Masa penyerahan totalitas kita kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu. Bukan oleh karena pengalaman. Bukan oleh karena kehebatanmu. Tetapi secara totalitas kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dari sanalah kekuatan Allah, kuasa Tuhan berkarya, bekerja atas setiap kehidupan kita semua. Kita ingin melihat mujizat Tuhan. Kita hidup sebagai orang percaya, kita mau melihat keajaiban Tuhan. Itu sebabnya jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pengalamanmu. Jangan andalkan kehebatanmu. Jangan andalkan juga kekayaanmu. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan akan menunjukkan kebesarannya terjadi atas setiap kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak berarti Tuhan tidak peduli. Tidak berarti Tuhan tidak berempati. Tetapi terkadang rancangan kita selalu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan kita. Selalu berbicara tentang keinginan kita. Segala bentuk dosa, segala bentuk kemauan kita. Tapi kalau kita bicara tentang rancangan Tuhan, semua itu berbicara tentang kemuliaan Allah. Berbicara tentang kebesaran Tuhan yang boleh dapat kita lihat dan kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Dengan cepat saja saya akan memberikan 3 poin bagi setiap kita semua pada saat ini. Dalam masa pembuangan, dalam kita berhadapan dengan kesukaran, lembah kekelaman, lembah kegelapan, atau kita mengalami tekanan, himpitan beban hidup, masalah-masalah keuangan, berbagai kesulitan, kesukaran yang terjadi atas kehidupan kita, yang perlu kita lakukan adalah 1. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah senantiasa di tengah-tengah keadaan gelombang kehidupan dan badai kehidupan datang silih berganti atas kehidupan kita. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan, menguatkan buat setiap kita semua tentang hal ini. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Saya ulang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Bagi kita semua. Itu sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kedua, tetaplah percaya kepada pertolongannya dan penyertanya yang tidak akan pernah terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Mungkin bagi kita itu terlampau cukup lama. Mungkin kita melihat bahwa kok Tuhan berlambat-lambat dalam menolong saya. Ingat, seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan. Bertahun-tahun mereka ada di sana. Bukan berarti Tuhan mengabaikan, bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong mereka. Seperti yang tadi saya udah ulas. Bagaimana Tuhan ini menjadi masa-masa bagi kita semua. Masa karakter, masa pendidikan, juga masa di mana kita menyerahkan secara totalitas di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada poin yang kedua ini, tetaplah percaya kepada pertolongannya dan penyertaannya yang tidak akan pernah terlambat. Karena Dia Tuhan, waktu Tuhan selalu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu sempurna. Bagi Tuhan 1000 tahun, bagi Tuhan itu 1 hari.
Mungkin bagi kita lama, tapi bagi Tuhan itu adalah waktu yang terbaik yang Dia bisa lakukan bagi setiap kita semua. Dan yang ketiga, yang terakhir, selalu setia, hidup dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Selalu setia dan hiduplah dalam ketaatan kepada firman-Nya. Belajar setia kepada Tuhan. Lakukan bagianmu. Lakukan bagian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau kita disuruh untuk mempersembahkan yang terbaik, persembahkanlah dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan separuh hati, tetapi dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Selalu setia, hidup dalam ketaatan. Kita mau melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, ingatlah janji Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru kita saja baca, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu berarti berbicara tentang segala sesuatu Tuhan akan genapkan terjadi atas kehidupan kita. Saya mau berdoa buat setiap saudara semua. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang besar, Allah yang mengatasi segala sesuatu yang ada, Allah yang bergerak di dalam pekerjaan yang dahsyat atas kehidupan kami. Allah yang tidak akan pernah berhenti dalam memberikan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan kami untuk menyatakan kebesaran-Mu, kehebatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan dan bersyukur kepadamu Tuhan. Berdoa pada saat ini, Engkau menjamah setiap kami. Apabila dikala kami mengalami masa-masa pembuangan yang menjadi masa-masa kesukaran, kesulitan, kesukaran, problema masalah kehidupan yang silih berganti, yang terkadang kami pun tidak dapat bisa memahami, Tuhan kami berdoa. Karena kami percaya ada maksud Tuhan yang besar terjadi atas kami. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap setia. Tuhan Engkau tetap ada untuk kami dan menolong setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau sanggup memberikan pertolongan yang sejati atas mereka. Engkau sanggup melepaskan mereka. Engkau sanggup memberikan kesembuhan. Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik atas mereka. Engkau sanggup untuk memberkati. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.